Welcome in my channel, Kisah Romantisisme No Baper. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hikayat Cinta Putri Langit Bagian 2, Lari Putri. Maaf Tuan Putri, bolehkah hamba bertanya? Dengan suara lirih dan hati-hati, Arum memberanikan diri bersuara, melontarkan tanya yang memenuhi benaknya sejak tadi, setelah tangis mereka mereda. Kencana merenggangkan pelukan, matanya sebab dan bulu bening itu masih bersisa di sudut mata. Perlahan dia menghapus air mata dengan jemari lentik lalu menatap sayu sang dayang meski tidak terlalu jelas dan tahu pasti pertanyaan apa yang hendak dilontarkan oleh perempuan yang ada di hadapannya saat ini. Pasti kamu mau bertanya tentang mereka, bukan? Sang putri menjeda ucapannya lalu menatap lekat selihat Arum yang mengangguk perlahan. Aku pun tak tahu, Arum. Selama ini aku tidak pernah mengganggu orang ataupun menjahati orang lain. Dan aku selama ini tidak punya masalah dengan orang lain, apalagi musuh. Apakah mungkin itu musuh Paduka Raja, Tuan Putri? Arum menatap lekat wajah tuan putrinya dengan rasa penasaran yang masih memburu. Meskipun tanpa penerangan, wajah Kencana tampak jelas di pelupuk matanya karena aura terang dari wajah jelita sang putri. Kencana menundukkan kepala, menatap nanar kegelapan di sekitar kakinya. Mungkin saja Arum, tapi entahlah, ucapnya sedih. Kencana memutar badan lalu duduk bersandar pada dinding gua, menghela napas dan menatap kosong hamparan gelap di depannya. Dalam keheningan dan kesedihan, dia mulai merenungi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini dan menyadari tentang sikap keras sang ayah padanya, bahwa semua tindakan dan peraturan keras ayahandanya itu adalah demi kebaikan dan keselamatan dirinya, serta bentuk kasih sayang seorang ayah pada anak terkasihnya. Bukan sekedar peraturan rumit semata yang membuat dirinya terkekang hingga berusaha memberontak dan mengabaikannya. Mungkin selama ini ayahandanya tidak tahu dengan benar cara mengutarakan kasih sayangnya hingga memberikan perlindungan dan peraturan secara ketat yang tanpa sengaja hal itu mengekang kebebasan orang yang dikasihinya. Melihat perubahan raut wajah Kencana yang teramat sedih, Arum pun hanya bisa diam, tak lagi melontarkan pertanyaan meskipun masih banyak tanya dalam benaknya, menelan kembali segala hal yang membuat penasaran. Dia menyandarkan kepala ke dinding lalu memejamkan mata, mengangkat telapak tangan hingga dada lalu membaliknya dan menurunkannya perlahan hingga bawah pusar, menarik napas dalam-dalam dan menghelanya pelan-pelan, mencoba mengumpulkan kembali tenaganya supaya kembali pulih sepenuhnya. Dia berharap bisa melindungi terus tuan putrinya hingga benar-benar selamat dan pulang kembali ke istana. Suasana gua yang gelap dan senyap, tak ada apapun di sana kecuali ular tadi yang entah sekarang ada di sudut mana, tidak membuat mereka takut. Segala hal yang berbau menyeramkan terabaikan begitu saja. Keselamatan yang terancam telah menyisihkan perasaan takut, ngeri ataupun geli pada apa saja, entah apa yang ada di dalam gua gulita itu. Namun dari awal mereka masuk hingga sekarang tak ada satupun binatang yang mendekat. Padahal di tempat seperti itu biasanya akan ada binatang merayap melata maupun mamalia berdarah dingin yang bersarang dalam gua. Mungkin mereka takut saat merasakan aura magis yang dimiliki Kencana. Meskipun aura itu terang dan memberi rasa kedamaian, akan tetapi perasaan resah dan gelisah juga sedih membuat aura itu terasa dingin dan menakutkan. Cepat, cari terus di sekitar sini. Aku masih bisa merasakan aura sehat Putri Kencana. Aku yakin sekali dia berada tak jauh dari sini. Suara menggelegar dari luar gua menyadarkan Kencana dan Arum. Mereka mengubah posisi saling berhadapan dan saling menatap dengan raut wajah resah. Arum memegang pelan lengan Kencana. Bagaimana ini Tuan Putri? Sepertinya keberadaan kita mulai terendus oleh mereka. Tanya Arum lirih dan panik. Dia sangat takut jika sang putri bakal tertangkap, tak acuh dengan nasibnya sendiri. Hanya keselamatan Kencana yang ada dalam pikirannya saat ini. Kencana menggeleng lemah sambil mengelus punggung tangan Arum. Dia juga bingung tidak tahu harus bertindak apa. Saat hendak menjawab, kembali suara yang menggelegar dan menakutkan mengagetkan mereka. Like, subscribe, and get notif. Bye-bye.